Baik, untuk yang pertama, apakah dibutuhkan implementasi ERP pada sistem NSF? Jawabannya iya. Penerapan sistem ERP sangat penting bagi NFS, yaitu untuk yang pertama, saat ini divisi penjualan itu masih mengandalkan spreadsheet, sementara itu ERP dapat mengintegrasikan semua fungsi bisnis termasuk penjualan, gudang, akuntansi, dan satu platform, dan hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada spreadsheet dan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan. Untuk yang kedua, NSF telah berkembang secara geografis dengan memiliki 10 distribution center yang di seluruh Indonesia dengan menerapkan penjualan hybrid. Dengan demikian, sistem ERP itu dapat membantu proses bisnis dapat diotomatisasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas administratif. Dan yang terakhir, sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik, karena ERP menyediakan data real time yang akurat dan memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu untuk soal yang berikutnya, yaitu ada permasalahan dan solusi dari ERP sendiri. Untuk permasalahannya, penjualan pakai spreadsheet. Untuk solusinya, dengan ERP itu semua data penjualan dan persediaan dapat dicatat secara otomatis. Untuk permasalahan promosi dan diskon yang terukur, ERP menyediakan alat analisis untuk mengukur efektivitas promosi dan diskon sehingga NSF dapat menentukan strategi yang lebih menguntungkan. Untuk permasalahan inefisiensi produksi karena perencanaan permintaan buruk, ERP dapat dilengkapi dengan modul perencanaan yang dapat membantu dalam memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Untuk permasalahan biaya logistik tinggi dan customer count rate, ERP itu dapat mengoptimalkan rute distribusi, warehouse management, dan trading pengiriman. Dan untuk permasalahan terakhir, permintaan distributor fluktuatif, ERP memungkinkan analitik permintaan berbasis data historis sehingga dapat menentukan level safety stock optimal. Lalu untuk yang poin C, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Yaitu untuk yang pertama, pada biaya implementasi ERP memerlukan investasi awal yang besar, maka NSF perlu merencanakan anggaran dengan baik dan mempertimbangkan ROI atau return of investment. Untuk yang kedua, pada perubahan budaya organisasi, karyawan mungkin disensi terhadap perubahan, dan NFS perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk memastikan semua pihak memahami manfaat ERP. Dan untuk yang terakhir, pada kompleksitas sistem, ERP bisa menjadi kompleks dan memerlukan waktu untuk disesuaikan, maka oleh karena itu NSF harus memilih vendor yang tepat dan melakukan pengujian menyeluruh. Untuk selanjutnya yang poin D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP, yaitu pada alur integrasi SCM dan ERP itu akan menghubungkan forecast demand atau modul MRP atau produksi, dan ada purchase order yaitu otomatis dibuat dari sistem jika stok turun di bawah minimum. Ada warehouse management di mana real time update saat barang keluar atau masuk, dan logistik dan pengiriman yaitu tracking langsung dari ERP. Untuk alur integrasi CRM dan ERP itu akan menghubungkan data pelanggan, histori pembelian langsung ke sistem penjualan, memberikan input untuk perencanaan promosi dan mengukur customer satisfaction dan mengurangi churn. NSF ini menggunakan model penjualan dengan cara penjualan secara langsung, distributor kepada pihak ketiga, serta penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Nah, kenapa model penjualan tersebut dapat meningkatkan pemasaran NSF? Yang pertama yaitu karena dengan menggunakan model penjualan melalui online store dan distributor, NSF dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, baik pelanggan yang sulit dijangkau maupun mudah dijangkau dikarenakan produknya sudah tersebar luas. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan model penjualan melalui online store, NSF dapat memudahkan pelanggan dalam mencari dan membeli produk, dikarenakan dengan platform digital, semua pelanggan bisa melihat seluruh produk dari NSF. Lalu yang ketiga yaitu fleksibilitas dalam model penjualan hybrid yang digunakan, sehingga NSF dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap platform. Private Industrial Networks atau PIN dan juga Marketplace memiliki peran dan juga fungsi yang berbeda-beda. PIN sendiri memiliki pengertian yaitu jaringan digital tertutup antara pelaku bisnis atau B2B yang memungkinkan kolaborasi yang efisien, transparansi mengenai supply chain, dan juga pertukaran data yang real time. Sedangkan marketplace merupakan jaringan digital yang lebih berorientasi pada volume, fleksibilitas, dan juga jangkauan luas, terutama untuk konsumen akhir atau B2C. Nah, jika NSF ingin menggunakan PIN, itu masih sangat relevan, dan jika NSF mengandalkan dan menggunakan PIN untuk model penjualan B2B, maka NSF dapat memperoleh keuntungan seperti yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada marketplace, memberi kontrol lebih pada harga, stok, dan distribusi. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi logistik dan manajemen permintaan distributor. Tetapi NSF juga memerlukan marketplace untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, sehingga diperlukan kombinasi dengan PIN untuk memperkuat fondasi operasional dan juga kolaborasi strategis antar mitra bisnis. Jadi, akan lebih baik jika NSF mengkombinasi PIN dan juga marketplace. Namun, PIN sendiri itu sangat krusial untuk stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang model B2B untuk NSF.
E-commerce menyediakan informasi mengenai data pelanggan dan juga informasi mengenai data penjualan. Perusahaan dapat melakukan analisis menggunakan CRM untuk menghasilkan informasi mengenai preferensi pelanggan dan juga perilaku pembelian dari informasi data pelanggan. Sedangkan perusahaan juga dapat melakukan analisis menggunakan SCM untuk membuat perencanaan produksi, distribusi, dan juga persediaan menggunakan informasi mengenai data penjualan secara real time. Dengan informasi dari e-commerce, SCM, dan juga CRM, manajemen dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik terkait dengan produk, promosi, strategi pemasaran, dan juga dapat meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Misal nih, manajemen menggunakan data gabungan atau data informasi dari e-commerce, SCM, dan CRM untuk menentukan strategi promosi yang lebih baik, menyesuaikan produksi dan logistik, dan juga meningkatkan layanan pelanggan. Tanggapan AI Walmart terhadap managing knowledge dalam buku Manajemen Information System oleh Loudon, khususnya pada bab managing knowledge, ditekankan bahwa manajemen pengetahuan atau knowledge management merupakan proses penting dalam organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, dan menyebarkan pengetahuan guna meningkatkan kinerja dan daya saing. Dalam video, Walmart mengimplementasikan teknologi AI untuk mengelola pengetahuan dalam operasionalnya. Contohnya, penggunaan AI dalam sistem inventaris memungkinkan Walmart untuk memprediksi permintaan produk dan mengoptimalkan stok barang. Hal ini sejalan atau sesuai dengan konsep knowledge management system yang dibahas oleh Loudon, di mana teknologi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, penggunaan AI dalam pelatihan karyawan dan pengembangan produk di Walmart mencerminkan penerapan knowledge work system yang bertujuan untuk mendukung pekerja pengetahuan dalam menciptakan dan menyebarkan informasi baru. Nah, dengan demikian, implementasi AI di Walmart sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengetahuan yang diuraikan oleh Loudon. Implementasi AI pada Walmart. Implementasi AI oleh Walmart dapat dikatakan tepat dan strategis karena memberikan berbagai manfaat signifikan. Dengan AI, Walmart mampu mengotomatisasikan proses seperti manajemen inventaris dan logistik yang secara langsung meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat layanan. Selain itu, AI memungkinkan analisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola dan tren, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informasional. Nah, teknologi AI ini juga berperan dalam personalisasi pengalaman pelanggan melalui analisis perilaku konsumen yang memungkinkan penawaran produk dan promosi yang lebih relevan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, di sini AI itu membantu Walmart dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, sehingga mendorong pengembangan produk dan layanan inovatif. Selain itu, implementasi AI pada Walmart dalam aspek sumber daya manusia, AI dapat digunakan dalam program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan teknologi. Meskipun demikian, Walmart tetap perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan AI agar berjalan secara etis dan tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia. Kombinasi antara teknologi canggih dan sentuhan manusia menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dalam transformasi digital perusahaan. Selanjutnya yaitu poin 2C, pengembangan AI pada Walmart. Jadi perusahaan Walmart menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memprediksi permintaan secara akurat dengan menganalisis melalui data historis. Hal ini membantu mereka dalam mengelola persediaan dan jadwal produksi secara efisien. Selain itu, algoritma ini juga digunakan untuk mengoptimalkan rute dalam pengiriman, sehingga mengurangi biaya transportasi dan mempercepat waktu pengiriman. Walmart menerapkan sistem pelacakan canggih yang memungkinkan pemantauan setiap itemnya dalam rantai pasokannya secara real-time. Teknologi ini membantu perusahaan mengurangi kekosongan stok hingga 16% dan menghemat jutaan dolar dari potensi kehilangan penjualan setiap tahunnya. Lantas bagaimana sih kaitan AI pada efisiensi bisnis, SEM, dan CRM? Yang pertama dari segi efisiensi bisnis. Teknologi berperan penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas rantai pasokan seperti otomatisasi tugas rutin yang mencakup pemrosesan pesanan, manajemen inventaris, dan pelacakan pengiriman yang memungkinkan bisnis ini dapat lebih hemat waktu dan sumber dayanya juga, sehingga dapat fokus pada layanan pelanggan dan inovasi produk. Survei juga menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam rantai pasokan dapat meningkatkan produktivitas hingga 10% dan mengurangi biaya hingga 9%. Dalam konteks supply chain management atau SCM, teknologi memungkinkan pelacakan inventaris secara real time, peramalan permintaan yang lebih akurat, pengaturan logistik dan pengiriman yang efisien, serta kolaborasi antar mitra dalam rantai pasok melalui platform berbasis cloud.
Jadi penerapan teknologi ini mampu meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan ketepatan waktu dalam rantai pasokan yang semuanya merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, dari segi Customer Relationship Management atau CRM, dengan mengintegrasikan data pelanggan dari berbagai saluran, memungkinkan personalisasi layanan berdasarkan preferensi dan riwayat pembelian, serta mempercepat respon terhadap pertanyaan atau keluhan. Dengan demikian, CRM yang efektif dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mendorong penjualan ulang, dan memperkuat reputasi bisnis. Selanjutnya adalah dampak pengembangan teknologi terhadap pengambilan keputusan di perusahaan Walmart. Yang pertama ada teknologi DSS atau Decision Support System, di mana Walmart memiliki sistem DSS dalam platform retailing yang mampu menghasilkan berbagai jenis laporan meliputi data penjualan, stok barang, perkiraan kebutuhan, dan tagihan pembayaran. Dan laporan ini dapat membantu pemasok atau supplier mereka dalam menganalisis data dan membuat keputusan sampai menyusun perencanaan bagi kedua belah pihak. Misalnya adalah rencana produksi di mana pemasok dapat menyesuaikan berapa produksi barang atau kuantitas barang yang akan diproduksi berdasarkan tren permintaan, termasuk dari tren permintaan customer Walmart. Kemudian ada juga dalam rencana distribusi atau penyesuaian stok, di mana mereka akan mengatur pengiriman produk ke toko yang stoknya sudah menipis, dan juga mempertimbangkan berapa kuantitas yang akan didistribusikan berdasarkan jumlah permintaan periode sebelumnya. Teknologi Decision Support System ini sesuai dengan namanya akan membantu pihak Walmart serta juga pemasoknya dalam mengambil keputusan strategis dan juga mengefisiensi dari hubungan kedua belah pihak dalam pekerjaannya. Untuk teknologi kedua ada ESS atau Executive Support System, di mana sistem ESS ini dapat menghasilkan visualisasi data, terutama data keuangan dan juga pola penjualan. Nah, beberapa contoh yang digunakan oleh Walmart adalah Table A untuk Global People Analytics, di mana ia membantu menganalisis data karyawan secara real-time dan membuat keputusan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia. Ada juga dashboard data bersama untuk menganalisis perilaku konsumen dan menemukan pola penjualan. Kemudian juga dapat mengetahui item mana yang memiliki penjualan paling tinggi berdasarkan pola demografi atau pola perilaku pelanggan. Selanjutnya juga ada supply pack atau executive dashboard yang dimanfaatkan oleh Walmart untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pemasok, seperti perusahaan barang konsumen yang menjadi pemasok mereka, kemudian juga memantau rantai pasokan dalam perusahaan mereka. Pada intinya, ESS ini dapat membantu pihak eksekutif sesuai namanya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai pihak, baik itu internal maupun eksternal, untuk mendapatkan informasi dengan format yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat mengambil keputusan strategis yang lebih objektif. Berdasarkan skala jenis teknologi yang telah digunakan oleh Walmart, maka keputusan yang paling cocok adalah tipe keputusan semi terstruktur sebagai output dari teknologi yang digunakan. Mengingat Walmart sendiri memiliki skala bisnis yang cukup besar yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga dalam membuat keputusan manajerial, maka manajemen harus mempertimbangkan kondisi global yang fleksibel, sekaligus juga tetap mentaati standar perusahaan. Nah, melalui penerapan teknologi seperti DSS dan ESS yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, maka hal ini dapat menunjang keputusan semi terstruktur, seperti saat menentukan jumlah stok mingguan, kemudian menyesuaikan strategi harga di wilayah tertentu, dan juga menentukan produk mana yang perlu dipromosikan lebih lanjut. Selanjutnya, mengapa TikTok tidak tersedia di Cina? Ini karena walaupun TikTok dikembangkan oleh ByteDance yang berasal dari Tiongkok, aplikasi ini tidak tersedia untuk pengguna di negaranya sendiri, disebabkan oleh kebijakan pemerintah Cina yang sangat ketat dalam mengatur dan menyensor konten internet. Untuk memenuhi kebijakan lokal tersebut, ByteDance meluncurkan Douyin, yang aplikasi ini secara tampilan mirip dengan TikTok, namun isinya disesuaikan dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku di Tiongkok. Adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan di negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Iya, perbedaan yang signifikan antara TikTok dan Douyin bisa berdampak terhadap strategi global ByteDance. TikTok di luar Cina banyak berisi konten hiburan, sementara Douyin lebih menekankan pada konten edukatif dan informatif. Hal ini menciptakan tantangan bagi perusahaan dalam menjaga konsistensi brand secara global karena harus terus menyesuaikan produk dengan karakteristik dan peraturan masing-masing negara. Kemudian pertimbangan pengembangan e-commerce di market Cina ini bagaimana? Untuk mengembangkan e-commerce di Cina, perusahaan perlu memperhatikan beberapa aspek penting. Yang pertama, memahami dan mematuhi peraturan ketat dari pemerintah setempat. Yang kedua, menggunakan Douyin sebagai platform utama, bukan TikTok. Ketiga, membuat konten yang relevan dan sesuai dengan budaya lokal. Selain itu, menjalin kemitraan dengan pelaku bisnis lokal, serta mengadaptasi strategi pemasaran secara khusus untuk konsumen Cina juga sangat penting agar bisnis dapat berkembang dengan efektif.